Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kalian yang nonton video ini kalian diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami kelompok 8 akan membahas tentang studi Islam dan potret tafsir Nusantara. Saya, Novel Shelviani, akan menjelaskan salah satu tokoh yang paling menonjol dalam pembahasan kali ini. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk segenap manusia. Melalui rentetan firman Allah yang menjelma dalam bahasa manusia, mampu menyihir keagungan dan ketakjuban para ahli syair seantero Arab dan dunia. Dalam catatan sejarah, penulisan tafsir di Indonesia telah ada sejak pertengahan abad ke-16 Masehi. Perkembangan tradisi keilmuan Islam terus maju pesat dan menunjukkan geliat pada abad ke-20. Para penulis muslim di Indonesia yang paling menonjol salah satunya adalah Muhammad Quraisy Shihab. Beliau paling menonjol karena kajian munasabah Al-Quran. Perlu dicatat bahwa Quraisy Shihab merupakan orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam disertasinya, Quraisy Shihab memilih untuk membahas masalah korelasi antara ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran sebagai fokus penelitiannya. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan, "Saya tertarik dengan tokoh ini karena dia hampir terbunuh gara-gara kitab tafsirnya." Al-Biqai juga dinilai oleh banyak pakar sebagai ahli tafsir yang berhasil menyusun suatu karya yang sempurna dalam masalah perurutan atau korelasi antara ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Ada juga yang menilai bahwa kitab tafsir merupakan ensiklopedi dalam bidang keserasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Ia melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, mayoritas ulama masa lalu melupakan segi rahasia urutan lafaz ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran, sekalipun ada seperti Al-Imam Fahri Al-Razi, ia hanya lebih dominan memperhatikan pada segi ilmiah yang bersifat filosofis sehingga belum mencapai apa yang diharapkan. Quraisy Shihab berpendapat masalah korelasi antara ayat-ayat Al-Quran ini layak mendapatkan perhatian khusus. Hal ini setidaknya dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, salah satu isu tentang Al-Quran yang sering terdengar tumbang. Kedua, terjadinya penafsiran Al-Quran yang bersifat parsial. Implikasi dari model penafsiran seperti ini, seperti terlihat dalam sejarah Islam, telah lahir konflik khususnya dalam bidang teologi yang cenderung tidak berkesudahan, seperti golongan Sunni dan Mu'tazilah. Kedua golongan itu seperti diketahui mempunyai kesimpulan yang bertentangan secara diametral. Padahal mereka sama-sama mendasarkan diri pada Al-Quran, bahkan pada ayat yang sama. Jadi, melalui pembahasan tentang korelasi ayat-ayat ini akan didapatkan suatu pemahaman terhadap Al-Quran sebagai keutuhan yang paling terkait. Berbeda dengan pendapat Quraisy Shihab di atas, perdebatan munasabah mengemuka lebih menitik beratkan dalam menentukan keberadaan tartib al-mushaf. Apakah penyusunan yang berdasarkan taufiqi atau istihaj? Mengurangi persoalan munasabah, ulama tafsir banyak menempuh pola yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan keinginannya dalam mengungkap jalan menuju pemahaman Al-Quran. 3 langkah yang dikemukakan Quraisy Shihab di atas berkesan lebih singkat dibanding dengan uraian Al-Razi. Meskipun bisa jadi tujuan yang ingin mencapai adalah sama, hanya saja penunturan dan pembagian saja yang berbeda. Meskipun pembagian uraian Quraisy Shihab hanya 3, tidak menutup kemungkinan dari 3 cara ini ada yang lebih dipertajam. Dengan kata lain, 3 langkah itu lebih saja ditempuh. Akan tetapi tampaknya ada yang lebih ditonjolkan dari ketiga cara itu.
Quraish Shihab menjelaskan ulama terdahulu pada umumnya menempuh satu di antara tiga cara berikut dalam menjelaskan hubungan antara ayat sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan sekian banyak ayat dalam satu kelompok tema-tema, kemudian menjelaskan hubungan dengan kelompok ayat-ayat berikutnya. Contohnya, tafsir Al-Manar dan Al-Maraghi. Yang kedua, menemukan tema sentral dari satu surat lalu mengembalikan uraian kelompok ayat-ayat kepada tema sentral itu, contohnya tafsir Mahmud Saltut. Yang ketiga, menghubungkan ayat dengan ayat sebelumnya dengan menjelaskan keserasiannya. Dalam pengantaran tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraish Shihab mengumumkan dalam mengantarkan tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraish Shihab mengemukakan paling sedikit 6 macam keserasian hubungan bagian-bagian Al-Quran. Keserasian yang dimaksud adalah yang pertama, keserasian kata demi kata dalam satu surat. Yang kedua, keserasian kandungan ayat dengan fashilat atau penutup ayat tersebut. Yang ketiga, keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Yang keempat, keserasian uraian awal atau muqaddimah satu surat dengan penutupnya. Yang kelima, keserasian penutup surat dengan uraian awal atau muqaddimah surat yang sesudahnya. Yang keenam, yang terakhir adalah keserasian tema surat dengan nama surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Aurelia Katrunada ingin mempresentasikan tentang potret tafsir Nusantara. Yang pertama, aku bakal bahas tentang tafsir Nawawi Al-Jawi, yang kedua Hamka, dan yang ketiga tafsir Depak. Yang pertama, tafsir Maralabid karya Imam Nawawi Al-Jawi. Kitab tafsir yang lebih populer dengan nama Al-Tafsir Al-Munir dikarang oleh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Batani atau Al-Jawi, atau masyarakat yang lebih mengenalnya dengan nama Syekh Nawawi Al-Batani. Adalah salah seorang umat Melayu Indonesia abad ke-19 yang paling menonjol. Dari namanya dapat kita ketahui bahwa ia berasal dari Banten. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah dari seorang ayah yang bernama Kyai Haji Umar dan seorang ibunya yang bernama Jubaidah. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, Nawawi mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 84 tahun. Kemudian ia dimakamkan di Ma'la dekat dengan makam Siti Khadijah, istri Nabi. Maka tradisi di bulan itu pula di Tanara, Banten hampir setiap tahunnya diadakan acara haul memperingati meninggalnya Nawawi yang juga dihadiri oleh ribuan jamaah dari masyarakat lapisan bawah hingga pejabat tertinggi. Nama tafsir Nawawi adalah Al-Munir li Malim Al-Tanzil, atau dalam judul lainnya Maralabid li Kashfi Makna Quran Majid. Tafsir ini ditulis sebagai jawaban terhadap permintaan dari beberapa koleganya agar ia menulis sebuah kitab tafsir sewaktu berada di Makkah. Kitab ini diselesaikan pada periode terakhir pada masa hidupnya, tahun 1305 Hijriah atau 1884 Masehi, dan diterbitkan di Makkah. Sternberg dalam menyinggung penamaan kitab tafsir ini dengan mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan kepastian kenapa tafsir ini memiliki dua nama, yaitu Maralabid dan Al-Munir. Akan tetapi Nawawi sendiri dalam mukadimahnya menyebutkan karyanya hanya Maralabid seperti ungkapannya, dan saya beri nama tafsir ini Maralabid li Kashfi Makna Quran Majid sesuai dengan konteksnya, situasi di masanya. Untuk melihat pendekatannya atau itijah, metode atau thoriqah, teknik atau manhaj, warna atau laun, dan mazhab atau aliran, maka akan dilihat contoh penafsiran Nawawi sebagai berikut. Banyak menggunakan ijmali, meskipun tidak mengecualikan talili. Kemudian manhaj atau teknik penafsirannya, dia mulai dengan menyebutkan nama surah, jumlah ayat, kalimat, sampai huruf.
baru kemudian menguraikan asbab al-nuzul. Nah, pada sisi ini hampir tidak terjumpai aspek munasabah dalam tafsirnya. Yang kedua, aku bakal bahas tentang tafsir Al-Azhar karya Hamka. Hamka lahir di Tanah Syira, Sungai Batang pada 16 Februari 1908. Yang menarik diungkapkan di sini bahwa penulisan tafsir Al-Azhar ini muncul berasal dari ceramah kuliah subuh yang disampaikan Hamka di Masjid Agung Al-Azhar. Hamka juga banyak menghabiskan penulisannya di tahanan polisi. Dari hari Senin pada tanggal 27 Januari 1964, pada saat Hamka sakit, ia terus menulis tafsirnya dan disempurnakan dengan tambahan-tambahan di rumahnya Kebayoran Baru hingga Agustus 1975. Hamka menjelaskan tentang perintah-perintah dengan mengelompokkan mulai dari ayat 216 sampai 218 yang mengatakan bahwa surga tidaklah semudah yang dimimpikan. Kemudian Hamka menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 216 yang mengatakan diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari tafsiran tadi, Hamka sangat tidak mendukung akan peperangan. Bahkan Hamka menganjurkan untuk lebih banyak memaafkan dan berlapang dada. Kemudian ditinjau dari sisi kajian munasabah, pada tafsiran yang sudah saya jelaskan, penulisan hampir tidak bisa menemukan hubungan munasabah baik antara ayat dengan ayat maupun ayat dengan surat. Oleh karena itu Hamka tidak banyak mengungkapkan aspek munasabahnya. Tetapi pada sisi lain akan terlihat nuansa munasabah yang ditonjolkan oleh Hamka, yaitu dalam Muqaddimah juz kedua Hamka menyatakan bahwa juz yang kedua daripada Al-Quran masih di dalam lingkungan surat Al-Baqarah. Akan tetapi uraian munasabahnya masih sebatas menyebutkan kaitan ayat atau surat dalam isi kandungan ayat yang dimaksud. Hamka belum sampai membawa uraian munasabahnya sampai pada tataran kontekstualisasi atas keadaan yang dialami pada saat itu. Padahal secara umum sudah masuk pada tataran yang mengkontekstualisasi dengan keadaan saat ia alami ketika itu. Yang ketiga, aku bakal bahas tentang tafsir Depak yang disempurnakan. Tafsir ini muncul sebagai proyek lanjutan penyusunan Al-Quran dan terjemahannya yang memiliki latar belakang gagasan bahwa komitmen Depak RI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia akan kitab suci. Bafadal, Ketua Lajnah Pentasi Mushaf Al-Quran, dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan tersebut meliputi aspek bahasa, substansi, munasabah, dan asbab al-nuzul, transliterasi, teks ayat Al-Quran menggunakan ras Usmani diambil dari mushaf Al-Quran standar yang ditulis ulang, terjemah Al-Quran yang menggunakan Al-Quran dan terjemahnya Depak yang disempurnakan edisi 2002. Dilengkapi dengan kosakata pada bagian akhir setiap jilid, diberi indeks, dan diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks Arab antara kelompok ayat ditafsirkan, ayat pendukung, dan penulisan teks hadis. Ahsin Sako menambahkan dalam kata pengantarnya bahwa paling tidak ada 8 hal yang dilakukan perbaikan oleh tim penyempurnaan tafsir Depak. Yang pertama, judul. Yang kedua, penulisan kelompok ayat. Yang ketiga, terjemah. Yang keempat, kosakata. Yang kelima, munasabah. Yang keenam, sebab nuzul. Yang ketujuh, tafsir. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Berkenaan dengan metode apa yang dipakai tafsir Depak ini, Ahsin M. Sako, Ketua Tim Penyempurnaan Tafsir Depak, mengungkapkan bahwa Al-Quran dan tafsirnya Depak menggunakan metode tahlili yang terhitung sedang, dalam arti tidak terlalu ensiklopedis. Sebelum masuk ayat 1, tafsir ini menjelaskan penamaan surah, jumlah ayat, makiyah atau madaniyah, serta menyebutkan pokok isinya. Setelah itu mengelompokkan ayat dimulai dari ayat 1 sampai 5 dalam memulai tafsirnya. Pertama-tama mengumumkakan kosakata tafsir,
baru kemudian kesimpulan. Dalam kesimpulan kelompok ayat ini menyebutkan 3 poin, yaitu yang pertama, Al-Quran tidak diragukan kebenaran dan fungsi sebagai petunjuk. Kedua, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, orang yang memiliki ciri-ciri itulah yang mendapat petunjuk dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya menyebutkan kelompok ayat yang terdiri dari 2 ayat, yaitu ayat 6 dan 7 yang diberi judul golongan kafir. Selepas dari hal itu, tafsir karya Depak edisi yang disempurnakan ini begitu sangat mengedepankan kajian munasabah. Ada 2 model munasabah yang cukup kental dalam tafsir ini. Pertama, munasabah awal uraian surah dengan surah berikutnya, dan yang kedua, munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Pembahasan yang terakhir dari materi tafsir Depak yang disempurnakan yaitu metode dan corak penulisan yang digunakan dalam tafsir Depak. Tafsir ini menggunakan metode tahlili pertengahan karena tidak sampai pada tataran ensiklopedis. Namun, tidak bisa dikatakan ringkas mengingat banyak uraian yang terasa panjang. Tafsir ini bercorak adab al-ijtimai yang berusaha mengajak pembacanya masyarakat dan bagaimana mereka bisa mengambil sisi hidayah dari Al-Quran. Di samping itu, ada juga corak ilmi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun tidak terlalu mencolok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penulisan tafsir Al-Misbah. Dalam menulis metode Al-Misbah ini, Muhammad Quraisy Shihab lebih memilih metode dengan bernuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Al-Quran bagi kehidupan manusia, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Al-Quran dengan hukum yang terjadi ada pada masyarakat. Uraian yang ia paparkan pun sangat memperhatikan kosakata atau ungkapan Al-Quran dengan menyajikan pandangan dari berbagai pakar bahasa. Dalam berbagai karyanya, Muhammad Quraisy Shihab lebih memilih metode ma'udlu'i dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dikarenakan metode ma'udlu'i atau tematik ini dapat mengungkapkan pendapat-pendapat Al-Quran Al-Karim tentang berbagai masalah kehidupan dan juga menjadi bukti bahwa ayat-ayat Al-Quran sangatlah berjalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Dengan hasil karyanya yang fenomenal, tafsir Al-Misbah, beliau menggunakan metode tahlili. Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan Al-Quran secara kontekstual, maka corak penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan adabi ijma atau sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan karena penafsiran Al-Quran dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan manusia dan perkembangan zaman dan kondisi yang ada. Di samping itu, corak lugawi juga sangat mendominasi karena ketinggian ilmu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya dapat ditemukan kala mengungkap kata mudfarad mengenai ayat-ayat Al-Quran. Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Quran. Menurut Muhammad Hussein Al-Adabi, bahwa corak penafsiran ini terlepas dari kekurangannya berusaha mengemukakan keindahan bahasa atau disebut balaga dan kemujiksatan Al-Quran, menjelaskan makna-makna dan saran-saran yang dituju oleh Al-Quran, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan ketatanan masyarakat yang dikandungnya, membantu memecahkan segala problema yang dihadapi umat Islam, khususnya dan juga umat manusia pada umumnya melalui petunjuk dan ajaran Al-Quran, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan berusaha menemukan antara Al-Quran dengan teori-teori ilmiah. Kesimpulannya adalah, Muhammad Quraisy Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual, agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Menurutnya, penafsiran terhadap Al-Quran tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu, ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan juga ekstra hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.